Kisah mukjizat Nabi Hasqial alaihissalam menghidupkan ribuan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, ada seorang nabi yang dikenal dengan nama Nabi Hasqial alaihissalam. Menurut riwayatnya, nabi ini diberikan mukjizat yang cukup luar biasa, yaitu menghidupkan ribuan manusia yang telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa sebenarnya Nabi Hasqial alaihissalam? Bagaimana kisah Nabi Hasqial alaihissalam menghidupkan ribuan orang mati? Berikut kisah riwayat Nabi Hasqial alaihissalam. Waktu diutusnya Nabi Hasqial. Pada masa pembuangan ke Babilonia yang dialami oleh Bani Israel, terjadi pada tahun 586 hingga 538 sebelum Masehi, setelah kerajaan Yuda takluk kepada kerajaan Babilonia baru. Saat itu kerajaan tersebut dipimpin oleh Raja Bukhtanasyar atau Bikatunasyar atau Nebukadnezar. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hasqial alaihissalam bin Budshi al-Ajus sebagai utusannya kepada Bani Israel. Sebagaimana ditulis oleh Imam Ibnu Katsir rahimahumullah di dalam kitab Qisaskul Anbiya, Kisah Para Nabi. Nabi Hasqial alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus pada Bani Israel setelah masa kenabian Musa dan sebelum Nabi Daud alaihissalam. Kata Hasqial memiliki arti Allah mensucikannya. Selain itu, Nabi Hasqial alaihissalam juga dikenal dengan sebutan Hizqil dan Yahezkiel. Bagi sebagian kaum Bani Israel, Nabi Hasqial alaihissalam kerap dianggap ekstatik, penghayal, bahkan sakit jiwa. Di masa pembuangan ke Babilonia, Nabi Hasqial alaihissalam tinggal di Tel Abib, di tepi sungai Kebar. Beliau sempat berumah tangga sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusnya sebagai nabi. Setelah 5 tahun hidup di pembuangan dan diusir 30 tahun, Nabi Hasqial alaihissalam ditunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi utusannya. Saat itu Bani Israel mulai melakukan penyembahan terhadap berhala, yaitu kepada Dewa Baal. Mereka juga takut terhadap wabah penyakit. Nabi Hasqial alaihissalam menghidupkan ribuan manusia yang telah mati. Diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, saat itu Bani Israel mangkir dari perintah jihad yang diserukan oleh Nabi Hasqial alaihissalam lantaran takut mati. Desa Dawardan adalah sebuah desa tempat mereka berdomisili yang terserang epidemi penyakit lepra yang mematikan saat itu. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa desa tersebut sedang terserang wabah taun. Wabah taun adalah sebuah virus ganas yang mana jika di pagi harinya sakit karena virus tersebut, maka di sore harinya akan wafat. Begitu juga kebalikannya, jika di sore hari sakit maka di pagi harinya akan wafat. Sebab itulah akibatnya banyak penduduk desa yang melarikan diri dan memilih tinggal di perbatasan negeri. Jumlah pastinya ada banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan 4.000 jiwa, 8.000 jiwa, bahkan pendapat lain menyebutkan bahwa jumlahnya mencapai 40.000 jiwa. Wabah ini terus berulang di tahun-tahun berikutnya. Hingga suatu saat Nabi Hasqial alaihissalam mengunjungi daerah mematikan tersebut dan melewati jasad-jasad orang yang telah wafat akibat penyakit tersebut. Di lokasi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Hasqial alaihissalam, "Apakah engkau ingin aku perlihatkan bagaimana menghidupkan mereka kembali?" Nabi Hasqial alaihissalam menjawab, "Iya, aku ingin melihatnya." Lalu Nabi Hasqial alaihissalam pun menggerak-gerakkan jari jemarinya, dan atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulang belulang itu berterbangan dan bersatu kembali.
Kemudian terdengar suara seruan agar daging dan anggota tubuh yang telah raib itu berwujud kembali. Dan seruan terakhir menyerukan, "Wahai para jasad, Allah memerintahkan kalian untuk hidup lagi." Maka dengan ini mukjizat Nabi Haskial alaihissalam pun telah nampak. Tulang belulang yang berserakan itu kembali bersatu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu disempurnakan dengan bersatunya kembali daging dan bagian fisik yang semulanya telah rusak. Mereka hidup kembali dan berjanji akan mentaati Nabi Haskial alaihissalam. Ketika orang-orang tersebut telah dihidupkan kembali, mereka berkata, "Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya bagimu, tiada Tuhan melainkan Allah." Lalu mereka kembali kepada kaumnya dalam keadaan hidup, padahal tadinya sudah dianggap meninggal. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 243 yang mengatakan, "Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedang jumlahnya ribuan karena takut mati?" Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Matilah kamu." Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Imam At-Tabari rahimahumullah mengomentari kisah di balik tafsir surah Al-Baqarah ayat 243 tersebut. Kaum Bani Israel itu dipercepat ajal mereka dan lalu dihidupkan lagi sebagai bentuk siksa, sekaligus pelajaran untuk umat mendatang. Siksa lantaran mereka mangkir dari perintah dan seruan jihad yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan Nabi Haskial alaihissalam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wabah tersebut pernah ditimpakan sebagai siksaan bagi umat-umat sebelum kalian. Jika kalian mendengar berita tentang penyakit itu di suatu daerah, janganlah kalian memasuki daerah itu. Dan jika penyakit itu mewabah di daerah di mana kalian berada, maka janganlah kalian keluar darinya, karena hendak melarikan diri darinya." Hadis riwayat Imam Ahmad. Wafatnya Nabi Haskial alaihissalam. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Imam Ibnu Ishaq rahimahumullah menceritakan, ketika Kalib bin Yofana kembali ke pangkuan ilahi, yaitu setelah Yusya, semua urusan Bani Israel diserahkan kepada Nabi Haskial alaihissalam bin Busi putra Al-Ayus yang telah mendoakan kaumnya, sebagaimana telah disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Haskial alaihissalam akhirnya wafat. Namun sayangnya Bani Israel ingkar terhadap komitmen dan perjanjian mereka untuk selalu taat dan tidak melakukan penyimpangan. Sepeninggal Nabi Haskial alaihissalam, mereka kembali menyembah berhala, tak terkecuali kaum Baal, dan mangkir dari syariat. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas mengutus Nabi Ilyas alaihissalam yang merupakan salah satu keturunan Nabi Harun kepada mereka. Nabi Ilyas alaihissalam menentang penyembahan berhala yang bernama Baal, yaitu salah satu dewa penting dalam agama Kanaan kuno. Nabi Haskial alaihissalam diperkirakan wafat sebelum 397 sebelum Masehi dan dimakamkan di Babel. Makam Nabi Haskial alaihissalam terletak di daerah Al-Kifli, yaitu sebuah kota di Irak Tenggara di Sungai Efrat antara Najaf dan Al-Hilah, Irak.